menggali kembali fondasi peradaban Nusantara, intuisi sebagai pilar keemasan. Zaman keemasan Nusantara adalah suatu masa yang penuh kejayaan dan kemakmuran. Bukan hanya dalam pengelolaan sumber daya alam yang sangat maju, tetapi juga dalam sistem pemerintahan, pengaturan ekonomi, strategi perang dan pertahanan, serta tatanan sosial masyarakat yang terstruktur dan rapi. Dalam segala aspek kehidupan, masyarakat Nusantara saat itu menunjukkan kualitas peradaban yang tinggi dan bermartabat. Jika dibandingkan dengan era modern saat ini, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan memang sangat pesat. Namun dalam hal nilai-nilai kemanusiaan, kedalaman spiritual, serta harmoni dengan alam dan sesama, peradaban Nusantara masa lalu justru menunjukkan kualitas yang lebih luhur. Memang, ilmu pengetahuan pada masa itu belum terbuka seperti sekarang, dan lebih terbatas pada apa yang tersedia oleh alam. Namun di balik keterbatasan itu, ada sesuatu yang luar biasa dan mendalam, yaitu penggunaan intuisi dan kepekaan batin sebagai fondasi utama dalam bertindak dan mengambil keputusan. Melalui perenungan mendalam, kontemplasi, dan komunikasi batin yang saya lakukan, terutama ketika saya mencoba memadukan dengan perspektif teknologi dan ilmu saat ini, saya menemukan sebuah kenyataan yang mengejutkan. Para tokoh besar Nusantara, orang-orang berpengaruh, bahkan masyarakat pada umumnya, sangat mengandalkan intuisi dan petunjuk gaib yang mereka rasakan berasal dari Sang Pencipta melalui alam semesta. Intuisi dan kepekaan batin bukanlah suatu yang dianggap mistis atau sekedar pelengkap, melainkan merupakan elemen fundamental dalam setiap aktivitas kehidupan. Dari keputusan politik, strategi perang, hingga urusan keluarga, semua didasari pada kepekaan terhadap petunjuk batiniah. Dalam skala tertentu dikatakan bahwa intuisi memiliki porsi dominan, bahkan 90%, sementara akal rasional hanya mengambil porsi 10%. Namun seiring waktu dan perkembangan zaman, terjadi pergeseran besar dalam fondasi pengambilan keputusan. Intuisi dan kepekaan batin semakin terpinggirkan, digantikan oleh logika, data, dan rasionalitas yang seringkali terlepas dari dimensi spiritual dan keterhubungan dengan alam. Pergeseran ini bukan karena intuisi telah usang atau tak lagi relevan. Sebaliknya, ini terjadi karena generasi setelahnya mulai kehilangan kemampuan untuk mengakses kedalaman batin dalam membangun kepekaan intuitif. Hilangnya fondasi spiritual ini mengakibatkan ketimpangan antara kemajuan teknis dan keseimbangan jiwa, antara kecerdasan rasional dan kebijaksanaan sejati. Oleh karena itu, sudah saatnya kita menggali kembali fondasi terdalam peradaban Nusantara, menghidupkan intuisi, merawat kepekaan batin, dan menyelaraskan diri dengan alam dengan kehendak ilahi. Disitulah letak peradaban yang bukan hanya maju, tetapi juga bermartabat dan berkelanjutan.